Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin badril budur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam hari ini demi melaksanakan kewajiban kita salat Isya secara berjamaah yang dilanjutkan dengan salat tarawih, salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita momentum untuk bertemu pada tamu mulia, tamu agung bulan Ramadan. Hadirin, kalau kita tinjau kembali, kita tarik kembali 2 bulan sebelum bulan Ramadan, sejak bulan Rajab, kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, dengan kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Selesai bulan Rajab, kita masih berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Tak terasa, alhamdulillah, Allah sampaikan kita semua pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinjau kembali, berapa banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita yang masih berada, yang masih bertemu dengan kita pada 1 bulan yang lalu, masih bertemu dengan kita pada 1 Ramadan, namun sekarang mereka sudah berada di tengah-tengah kuburan. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita semua untuk berada di tempat ini demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat teriring salam, semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai pembuka, sejujurnya saya datang ke sini menemani ayahanda Abi Dr. Handes Kiai Haji Hussein Utsman. Beliau yang biasanya memberikan ceramahnya pada malam hari ini. Namun ketika sampai di masjid bertemu dengan Ustadz Fauzi dan beberapa asatidz yang lainnya, tiba-tiba kami ditunjuk. Dan ulama pernah mengatakan, imtithalul amri khairun min sulukil adab. Menjunjung tinggi perintah dari seorang guru, menjunjung tinggi perintah dari seorang tua, itu lebih baik daripada kita beradab. Sebab adab kita, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau, Abi Dr. Handes Kiai Haji Hussein Utsman, dibandingkan Ustadz Fauzi dan para asatidz yang lainnya. Namun karena ini perintah yang wajib, saya junjung tinggi perintahnya, maka kami beranikan diri untuk maju di hadapan hadirin wal hadirat sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah dan inayah kepada kami dalam memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu untaian kalimat yang pernah saya baca dari satu buah kitab yang berbunyi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, yang artinya surga Allah Subhanahu wa taala merindukan 4 golongan manusia. Yang artinya di sana ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir, setiap orang dari kita, setiap individu dari kita pasti menginginkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada momentum, ada kesempatan, ada golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sana ada 4 golongan minimal. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, surga merindukan 4 golongan manusia. Siapa beliau? Yang pertama, talil Quran,
talil Quran. Mereka orang-orang yang gemar, yang senang di dalam membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, di antara golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang gemar, yang senang untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat mudah, yang kita hanya butuh menggerakkan lisan kita demi membaca kalimat-kalimat ayat Al-Quran, yang mana kalimat-kalimat tersebut merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berdiskusi, berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkan membaca Al-Quran. Sebab hakikatnya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita membaca Al-Quran, Al-Quran nanti akan menjadikan kita atau memberikan kepada kita syafaat di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah kalian semua Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sebab Al-Quran itu nanti akan menjadikan kita syafaat pada hari kiamat nanti. Maka hadirin wal hadirat, kami mengajak para hadirin wal hadirat untuk senantiasa membaca Al-Quran. Terus menerus kita baca Al-Quran, terlebih pada bulan yang mulia di mana kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka kalau biasanya Al-Quran kita itu tidak terbaca, Al-Quran kita itu berdebu di rumah, sekarang kita kembali kepada Allah. Sekarang kita kembali kepada Allah, kita buka Al-Quran, kita baca. Jangan pernah kita tinggalkan satu hari saja, melainkan kita membaca Al-Quran agar kita dapat syafaat daripada Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu ancaman, kecaman dan wanti-wanti kepada kita semua. Beliau mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Mereka orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran di rumahnya. Maka mari kita hidupkan rumah kita, apartemen kita, tempat tinggal kita dengan membaca Al-Quran, agar rumah kita, tempat tinggal kita tidak seperti kuburan yang tidak dibacakan di sana Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada Allah pada bulan yang mulia, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita contoh langsung dari panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad, beliau senantiasa membaca Al-Quran, terlebih pada bulan Ramadan. Ada hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bulan Ramadan beliau itu membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril secara bergantian. Minimal 1 kali hatam. Kemudian di tahun di mana beliau wafat, beliau baca 2 kali bergantian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Kita mengklaim kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka klaim kita termasuk kebohongan, kedustaan jika klaim kita tidak kita buktikan, tidak kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita kembali kepada Allah, maka mari kita membaca Al-Quran, kita biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran, dan kita ajarkan putra-putri kita, anak didik kita untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka manusia yang menjaga lisannya daripada mencaci maki manusia, daripada mengganggu manusia, daripada mempersulit manusia yang lainnya, daripada menyakiti hati orang lain. Sebab kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash."
Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa namun puasanya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia rasakan hanyalah lapar dan haus saja tanpa ada pahala yang ia dapatkan. Berapa banyak orang yang berdiri beribadah pada malam hari di bulan Ramadan tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ia dapatkan hanyalah capek, letih, lelah dan begadang sia-sia. Ketika ditanya sebabnya apa? Sebabnya adalah karena kita tidak menjaga lisan kita daripada menyakiti orang lain. Ada suatu untayan kalimat yang mengatakan, sungguh dihancurkannya Ka'bah berkeping-keping itu lebih baik daripada kamu menyakiti hati seorang muslim. Maka mari kita jaga diri kita daripada berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, golongan kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mereka orang-orang yang menjaga lisannya daripada berkata-kata yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga lisannya daripada berkata-kata yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan ketiga yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu mut'imul ji'an. Mut'im, seseorang yang memberikan makan al-ji'an kepada orang yang lapar. Di antara orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Adalah kepada mereka orang-orang yang bersedekah pada bulan Ramadan, bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Sebab itu pahalanya bertambah dan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sedekah kita kepada orang lain tidak mungkin pernah mengurangi harta kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak pernah sedikit pun harta kita berkurang dari sedekah, justru itu bertambah, bertambah dan bertambah. Maka mari kita bersedekah pada bulan Ramadan. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling mulia, sedekah yang paling utama itu yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dengan apapun yang kita bisa, dengan apapun yang kita mampu, sebisa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang seseorang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Siapa yang memberikan bukaan, memberikan menu buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Artinya, jika kita berpuasa, kemudian kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala double, dan teman kita yang berpuasa tetap mendapatkan pahalanya secara sempurna tanpa dikurangi dengan pahala kita. Subhanallah. Sedekah di bulan Ramadan sangat berkah, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menyedekahkan sedikit daripada harta kita pada bulan Ramadan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sedekah di bulan Ramadan. Barangkali ada yang bertanya, kita tidak punya uang, kita tidak memiliki uang yang cukup untuk bersedekah kepada orang lain. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kita mau ngasih orang lain? Kita aja susah." "Ya Rasulullah, bagaimana kita mau sedekah ke orang lain? Kita aja nggak punya." Rasulullah mengatakan, "Nggak usah banyak-banyak. Seteguk air cukup. Satu biji kurma cukup. Satu lontong cukup. Air mineral gopek cukup." Itu kita sudah mendapatkan pahala satu orang yang berpuasa secara satu hari full. Mudah-mudahan kita semua membiasakan diri istiqamah untuk sedekah, terlebih pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat
yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shaimina fi syahri Ramadan. Mereka orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah Allah pilih kita semua berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, yang telah ia lakukan di masa lampau. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Segala perbuatan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, oleh para manusia, itu semua kembali kepada dirinya sendiri kecuali puasa. Kata Allah, karena puasa itu semata-mata untukku. Kenapa demikian? Sebab kalau kita sholat, ya, kita sholat itu ada gerakannya. Kita sholat ketahuan, dilihat oleh orang lain. Sholat kemasukan ria, sholat kemasukan sum'ah, sholat kemasukan sombong. Tapi puasa tidak. Puasa tidak bisa ria. Sebab orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa tidak ada bedanya. Sama. Tidak ada gerakan yang pasti seperti sholat. Maka Allah mengatakan, fa innahu li. Semua amal ibadah orang itu kembali ke dia sendiri kecuali puasa. Sebab puasa semata-mata diberikan kepada aku. Kemudian Allah mengatakan wa ana ajzibih, dan aku yang nanti akan membalasnya. Berapa balasan Allah tidak beliau sebutkan. Yang artinya balasan Allah untuk mereka orang-orang yang berpuasa sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua membiasakan diri untuk berpuasa. Barangkali yang masih kecil belum berpuasa, mari kita coba, kita latih diri kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan supaya kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab golongan terakhir, yaitu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan, kita optimalkan waktu kita sekarang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa di siang hari dan qiyam salat tarawih dan salat-salat yang lainnya di malam hari. Kita berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan terus-menerus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memohon, kita acungkan tangan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah yang kita lakukan. Allah terima segala yang kita lakukan dari ibadah, dari puasa, dari salat dan lain sebagainya. Dan Allah sempurnakan apa-apa yang kekurangan muncul dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ulang, pertama adalah orang yang gemar untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang ketiga, orang yang menjaga lisannya daripada berkata-kata yang tidak baik. Dan yang keempat, mereka orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mari kita praktekkan itu semua. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kiranya beberapa ceramah tausiah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu-pintu maaf seluas-luasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan membacaan doa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.